Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ans Ataya Ulfatun Iftikhar SPD, guru PAI di SMA N29 Jakarta, Kecamatan Kebayoran Lama, Kabupaten Jakarta Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 di LPTK Unsyarif Hidayatullah Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 42500147781. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA N29 Jakarta untuk uji kinerja pada kelas 10 dengan tema menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ayo, di atas mejanya tidak ada buku apapun kecuali buku agamanya. Handphonenya tolong disimpan terlebih dahulu, karena ingat kesepakatan kelas kita tidak ada yang menggunakan handphone kecuali izin dari saya. Ya, sudah siap untuk belajar hari ini? Boleh ketua kelasnya disiapkan? Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Bagi yang perempuan menjawab hadiro, bagi yang laki-laki menjawab hadir. Kurniawan, Ahmad Zaki, Aliza, Andre. Alhamdulillah untuk keterangan yang tidak hadir ada 3 orang ya. Yang satu sakit izin, yang satunya lagi belum ada keterangan. Oke, masih ingat untuk materi sebelumnya mengenai tentang syu'abul iman? Ada berapa syu'abul iman? Ada 77. Ada berapa cabang? Ada 3. Yang satu cabang apa? Berkaitan dengan hati. Yang kedua lisan. Yang ketiga perbuatan. Oke, coba Ibu mau ingat-ingat. Contoh cabang yang berkaitan dengan hati apa? Ikhlas. Contoh cabang yang berkaitan dengan lisan apa, Zidan? Mengajarkan ilmu kepada orang lain. Contoh iman yang berkaitan dengan perbuatan. Ya, sholat. Oke, berarti semuanya sudah tahu ya. Jadi syu'abul iman itu apa? Cabang iman apa? Apa yang dilakukan oleh manusia akan menambahkan amalan atau pahala. Kalau tidak dilakukan akan mengurangi pahala atau amalan. Oke. Belajar PAI menjadi Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sekarang coba perhatikan gambar di depan ya. Apa yang bisa diambil hikmahnya kira-kira? Boleh? Yuk, Davi. Kita harus bisa lebih menghargai pekerjaan teman. Kita nggak boleh meremehkan orang lain. Harus bisa menghargai pekerjaan teman dan tidak boleh meremehkan orang lain. Ya. Tadi dilihat di awal di situ ada pemuda ya. Sedang apa tuh? Bawa motor ya. Nah, motornya dibawa bukan dikendarai ya. Nah, karena apa?
Oh, banyak kempes. Nah, terus dia tanya sama pemuda yang lewat, bertanya tentang apa? Di mana tempat tukang tambal ban ya? Terus jawabannya apa? Masih jauh. Kalaupun jalan sekitar berapa menit? Nah, kalau dihitung 30 menit kira-kira lama atau sebentar? Lama, apalagi bawa motor. Yang namanya bawa motor berat atau ringan? Berat sekali ya. 30 menit berarti dia terus selanjutnya ada tayangan ketika dia mengingat masa lalu dia. Nah, dia mengingat apa? Dia meremehkan pekerjaan orang lain menjadi tukang tambal ban. Nah, saat itu di hari itu dia kena batunya ya, dalam arti dia istilahnya mencari tukang tambal ban itu bukan berarti apa tidak ada faedahnya, bahkan justru sangat berfaedah ya, manfaat. Dalam kesusahan seperti itu aja orang lagi mencari-cari tukang tambal termasuk dirinya, betul? Nah, jadi dapat diambil kesimpulannya dalam arti, benar kata Davi, kalau kita sebagai manusia itu tidak boleh menjelekkan atau menghina atau meremehkan pekerjaan orang lain, walaupun di mata kita pekerjaan itu istilahnya sepele gitu ya. Ternyata manfaatnya, faedahnya itu sangat besar, sangat banyak. Bener gak? Oke. Oke, sudah disiapkan buku tulisnya semua? Oke. Tolong disiapkan buku tulisnya, kanan dan kiri adalah kosong ya. Jadi nggak ada yang bolak-balik. Oke, kanan kiri kosong. Oke, sekarang perhatikan di depan ada gambar apa itu? Perintahnya apa di sini? Dan berlaku baik di tiap-tiap ruas lapak kanan. Oke, sekarang masing-masing gambar telapak tangannya yang kiri dan yang kanan. Perhatikan dulu Bu Ans, lihat di sini. Ini buku kalian ya. Nah, yang sebelah sini kalian gambar telapak tangan yang kanan. Itu beranggapan telapak tangan kiri ya. Jadi sini kanan dulu. Ya, yang sebelah sininya kiri. Yang kita butuhkan adalah telapak tangannya. Cuman waktu untuk menjiplaknya kalian tetap seperti ini ya. Yang ini kanan, yang ini kiri. Oke. Sepuluh detik Ibu akan hitung. Sekalian kalian mengingat lalu menulis seberapa banyak dan seberapa sering kalian melakukan hal buruk di umur kalian saat ini. 1, 2, 3. Sekarang fokus telapak tangan yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan kalian tulis di setiap ruas-ruas jarinya perilaku baik apa yang sudah kalian lakukan di umur ini, yang sering, yang sudah, atau yang akan mau lakukan di umur ini. Itu perilaku baik apa kira-kira? Boleh 10 detik dari sekarang. Sudah dikeluarkan handphonenya? Oke. Perilaku buruk yang sering dilakukan di umur saat ini. Sama hal yang di telapak tangan. Tulis. Tidak boleh pakai nama. Bolehnya pakai angka. Dosa yang sering dilakukan berarti ya di umur ini ya. Oke, sholatnya males, bolong-bolong, berbicara kasar. Suka apa nih? Suka sebentar, suka ngebentak teman, berbicara kasar, menundakan sholat, berarti lalai ya. Oh, berarti ini sering dilakukan dalam
Sehari-hari mungkin nih ya. Oke, udah cukup. Oke, cukup. Terima kasih. Mengingat kebaikan. Jujur aja. Sabar, baca Al-Quran setiap hari. Masya Allah, membantu orang yang kesusahan, menolong teman. Wih, keren banget nih, ibadah bagi ilmu. Nih, angka 100 siapa nih? Ibadah bagi ilmu, tadarus, jadi apa adanya. Masya Allah, suka berbagi. Angka 7, suka membantu. Oke, ya cukup. Udah, boleh disimpan lagi handphonenya. Oke, kita langsung ke pembahasan kita ya. Sekarang ibu tanya sama kalian, mazmum itu apa? Ada yang tahu? Oke. Mazmumah itu lawan kata dari mahmudah. Mahmudah itu apa artinya? Baik. Kalau mazmumahnya buruk. Nah, berarti akhlak mazmumah itu adalah akhlak yang buruk atau akhlak yang tercela ya. Sekarang ibu mau tanya, kira-kira kalian tahu nggak apa aja contoh-contoh akhlak yang buruk? Berbohong, ingkar janji, berzina, pacaran, ngomong kasar, gak sholat, terus iri, terus marah-marah, sombong, apa? Jarang salim sama siapa? Oh, pacar. Oh, bukan. Jarang salim sama siapa? Sama guru, sama orang tua ya. Berarti tidak sopan ya. Oke. Nah, berarti kalian udah tahu semua dong contoh-contohnya ya. Oke. Seseorang yang melakukan sifat tercela. Nah, sekarang gue mau nanya deh, kira-kira kalau sifat itu bisa berubah nggak? Bisa. Yang nggak bisa berubah adalah umur. Terus apa lagi? Umur bisa berubah lah. Apa? Yang nggak bisa berubah itu apa? Wajah, fisik ya, nggak bisa berubah kan? Emang bisa diubah? Kan dari bayi kan Oh gitu, bisa diubah. Oh, tapi kalau mata bisa diubah nggak? Enggak, udah kodratnya seperti itu. Nah, tapi kalau sifat akhlak seseorang itu bisa berubah, bisa diubah ya. Menurut terminologi, segala bentuk perbuatan manusia yang dapat mendatangkan kemudorotan. Tahu kemudorotan? Bahaya bagi siapa? Diri sendiri dan orang lain. Ternyata kalau kita melakukan perbuatan yang tercela itu bahaya nggak kira-kira? Contohnya nih, berbohong. Kira-kira kita ngelakuin berbohong ini berbahaya nggak buat diri sendiri? Sebenarnya buat nyelamatin apa buat membahayakan diri sendiri sih? Contoh misalkan telat. Sebenarnya telat itu karena kita bangunnya kesiangan, tapi kita ngomong sama gurunya ini berbohong. Macet, nyalahin kendaraan, itu sering terjadi kalau Bu Ars lagi piket. Nyalahin kendaraan, nyalahin keadaan di jalan gitu kan. Nah, Bu macet Bu, makanya saya kesiangan. Emang berangkatnya jam berapa? Biasa kok Bu jam segini, padahal dia bangunnya kesiangan, berbohong. Nah, itu kira-kira hal yang demikian termasuknya menyelamatkan diri atau membahayakan diri? Kenapa membahayakan diri? Karena kalau udah bohong sekali akan bohong lagi gitu kan. Nah, nanti pasti Bu Ans tahunya gini, oh macet, emang di mana? Bohong lagi, ya kan? Buka lagi pintu kebohongan yang kedua. Macetnya di PIM Bu. Emang ditanya lagi sama gurunya, emang di PIM kenapa bisa macet? Karena ada kecelakaan Bu. Padahal nggak ada. Bohong lagi yang keberapa? 3. Berarti sudah membohong berapa pintu tuh? 3 ya. Bohong. Udah buka pintu 3 dosa tuh ya. Dan berawal padahal untuk menyelamatkan diri, padahal sesungguhnya dia membahayakan diri karena berbohong itu adalah dosa. Ra'sul dzunubi al-kaziba, pangkalnya segala dosa adalah berbohong. Ya, benar gak? Pangkalnya dosa itu berbohong. Karena ucapan kita dari mulai kita berbohong pasti akan membuka kebohongan yang lain. Betul, ada bohong itu akan membahayakan iman kita
dalam arti kita membuka dosa-dosa yang lain, jadilah timbul lemahnya iman kita gitu. Sifat atau sikap perbuatan tercela itu berawal dari yang namanya penyakit hati. Penyakit apa? Hati. Apa sih penyakit hati menurut kaidah Islam? Gangguan batin atau penyakit moral. Kalau moral itu apa sih? Akhlak, ya, yang dapat merusak hubungan dengan siapa? Allah. Tuh. Berarti kalau ada nih seseorang yang punya penyakit hati, itu hilang apa namanya hubungan kita dengan Allah, dalam arti jauh dari Allah. Kalau udah ada penyakit hati, contohnya penyakit hati itu apa? Iri, terus apa lagi? Sombong, terus apa lagi? Apa lagi? Ria, itu penyakit hati itu. Terus apa lagi? Dendaman sama orang, ya, itu penyakit hati tuh. Ya kalau udah punya penyakit hati gitu, udah jauh dengan Allah. Dan sesama, berarti kalau sesama kepada siapa? Manusia, semua orang. Tidak seperti penyakit fisik, ya. Penyakit ini muncul dari sifat-sifat negatif dan keburukan karakter. Jadi penyakit hati itu munculnya dari siapa? Dari diri sendiri, ya, berawal dari diri sendiri. Ya salah satunya tadi contohnya yang pertama tadi Ibu bilang apa? Berbohong. Nah, dari berbohong akan membuka pintu-pintu dosa yang lain. Akan muncullah karakter dia menjadi karakter seorang yang pembohong. Muncullah menjadi seseorang yang istilahnya kalau ibarat sekarang apa? Toksik, ya. Wah, ini orang toksik banget, bawaannya bohong mulu, bawaannya fitnahin orang mulu, gibahin orang mulu, iri sama orang terus gitu ya. Toksik banget. Toksik apa sih toksik? Racun, ya. Toksik itu racun banget, ya. Jadi kalau racun udah nggak baik, ya, buat kesehatan gitu, ya. Oke. Contohnya hanya 4 yang kita bahas nih. Apa yang pertama? Foya-foya. Hidup berfoya-foya. Kalau berfoya-foya berarti apa tuh? Boros. Apalagi? Menghamburkan uang. Terus apa lagi? Kenapa, Roman? Banyak gaya, FOMO, ya. Terus apa lagi? Apa Jaki? Siapa yang ngomong tuh? Oh, Henry. Gengsi, ya, Andre, ya, gengsi. Hidup foya-foya berarti dia pengen gengsi, ya, pengen gaya, ya, padahal kantongnya nggak sesuai dengan gaya. Banyak gak kayak gitu sekarang? Sering terjadi nggak dalam kehidupan kita? Sering nemuin nggak orang seperti itu? Semoga nggak ada di sini, ya. Oke, yang kedua, apa yang kedua? Ria. Kalau ria pasti pamerkan apa tuh? Apa yang dipunya kita gitu, ya. Contohnya gimana sih kalau pamer tuh? HPIP nih gitu. Oh, HPIP gitu, ya. Atau apa lagi contohnya lain? Pamer rajin ibadah. Oh, pamer rajin ibadah, maksudnya gimana tuh? Oh, bisa olah. Oh gitu. Oh, gue bisa sholat duha nih, basah gitu, ya. Terus mukanya pucet, oh lagi puasa nih, padahal nggak makan. Oke, banyak, ya. Yang ketiga, takabur. Tau nggak takabur? Takabur tuh diem di tempat, tak lari. Nggak, bukan. Takabur apa takabur? Oh, Robi sih, adek. Takabur apa takabur? Sombong, ya. Maksudnya sombong apa tuh? Membanggakan diri, menghina orang lain, merendahkan orang lain. Gue dong paling bisa. Apaan kayak gitu, mah cete gimana sih lo nggak bisa gitu. Nah, itu namanya sombong. Iri apa tuh maksudnya? Iri sama syirik sama atau enggak? Beda. Kalau syirik itu adalah menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Kalau iri, kita nggak senang sama keberhasilan orang lain kaya, kita nggak senang, bahkan kita mau dia tuh jatuh gimana caranya gitu. Orang lain misalkan di kelas ini ada yang lebih pintar, wah si Meka pintar banget, gimana caranya biar dia nilainya 0 gitu, ditukerlah gitu jawabannya. Nah, itu namanya orang yang iri, ya. Jadi dia bersaing tapi tidak sehat, ya. Oke. Sekarang masing-masing kelompok angkat tangannya, ketuanya siapa aja? Meka, Zidan, Devina, Zaki. Oke. Ada 4 tema. Sudah siap?
boleh pilih salah satu tema ini. Ya, yang dimana hari ini kalian diskusikan dengan temannya, nanti baru langsung presentasikan apa yang kalian pahami mengenai tema yang kalian ambil. Oke? Udah siap? 1, 2, 3. Zidan dulu. Takabur. Oke. Kelompok Zidan takabur. Siap? 1, 2, 3. Jaya, Zaki. Foya-foya. Mau sulit atau tunjuk tangan? Sulit. Oke, berdiri. Dari jauh. Sekali doang ya. Sulit apa Cina? Iya, Cina kan? Gunting batu kertas. Iya, oke, sip. Hasad. Oke. Berarti Devina kelompoknya tema apa? Ria, ya. Oke, sekarang boleh 1 menit untuk kumpul dengan temannya, meja dan bangkunya disatukan, ya. Ria dan Suma. Iya, betul. Rianya dua-duanya Iya dong, karena Ria sama Suma itu beda. Kalau Ria itu kemana, Suma itu kemana, beda. A-nya juga beda. Iya, betul. Contohnya juga berbeda. Iya, iya, sesuai dengan pengertian itu. Betul. Kalau dalil itu cuma 1. Ria sama Suma itu sebenarnya sama, cuman menjurus ke contohnya itu berbeda. Ya. Iya, sama-sama. Sudah belum? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang Ibu mau tanya, setelah kalian sudah diskusi dengan teman-temannya mengenai tentang bab yang sudah kalian pilih, ada foya-foya, ada ria dan sum'ah, ada takabur dan juga hasad. Untuk minggu pertemuan yang akan datang, kita masing-masing per kelompok presentasi ya. Nah, tapi setelah diskusi pasti kalian udah tahu dong apa itu foya-foya, ria, hasad, dan juga takabur. Nah, sekarang Ibu mau tanya untuk kelompok yang mengambil tema hidup berfoya-foya. Angkat tangannya. Kelompok siapa? Ya, oke. Apa itu foya-foya? Hidup berfoya-foya itu kayak menghambur-hamburkan duit, harta, menghambur-hamburkan duit atau harta dengan kekayaannya itu Tanpa ada manfaatnya. Tanpa ada manfaatnya. yang ada manfaat. Gak ada manfaatnya. Jadi cuma ngambur-ngamburin aja, gak ada manfaatnya, cuma kesenangan doang gitu ya. Oke. Tapi kalau menghambur-hamburkan waktu juga termasuk foya-foya nggak tuh? Terlena gitu, jadi jarang sholat, jadi waktunya sholat malah dia nggak sholat gitu, termasuk yang berfoya-foya gak tuh? Iya. Oh gitu. Sekarang kelompok ria dan sum'ah, angkat tangannya. Ya, apa itu ria dan sum'ah? Tadi sudah bahas ya, diskusi ya. Kebaikan agar dilihat orang. Kalau dia melakukan kebaikan agar didengar. Oke, berarti beda ya. Cuma tujuannya sama ya, sama-sama ingin pamer gitu ya. Tapi cuman bentuknya berbeda ya. Oke. Kelompok siapa takabur, angkat tangannya. Apa? Itu meninggikan diri, membanggakan diri, Membanggakan diri. kalau
orang lain. Jadi dia membanggakan diri dia sendiri apa yang dia punya gitu ya. Terus melihat orang lain itu lebih rendah daripada dia gitu. Itu takabur. Oke, pas hasad, angkat tangannya hasad. Oke, apa itu hasad? Jadi hasad yang itu adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak suka atau tidak nyaman dengan keberhasilan atau kenikmatan yang dimiliki orang lain. Oke, berarti dia itu ingin bersaing, cuman persaingan itu tidak sehat gitu intinya gitu ya. Oke, baik, itu semua subbab yang sudah kalian ambil. Tolong untuk minggu depan dipersiapkan presentasi ya, minimal 3 orang untuk maju ke depan ya. Siapapun itu terserah kelompoknya masing-masing ya. Yang untuk presentasi hanya 3 orang saja ya. Oke, belajar PAI menjadi pintar, beristiqomah. Oke. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil. Oke, semoga kita terhindar dari yang namanya sifat tercela. Amin dong. Oke, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.